Kamu tuh harusnya malu ya jadi laki-laki. Nih, kamu tuh laki-laki nggak becus ngurusin ini. Udah cuma kamu yang berdasi. Terus kamu juga Mbak. Aduh, nggak banget deh. Masa perempuan jadi tukang semir sepatu? Samir, panas banget lagi. Gimana ya, orang-orang biasanya Pak Budi ini suka semir sepatu deh. Tapi kayaknya lagi keluar deh. Mana ya? Ini aku harus keliling kemana lagi? Coba deh aku lihat. Ini juga masih belum ada penghasilan. Ya Allah, ini juga panas banget. Masa iya aku harus keliling terus? Biasanya pelanggan aku kan daerah sini aja. Kalau aku menuju ke sana, takutnya udah jalan jauh, ternyata nggak ada yang mau semir sepatu. Nah, coba deh aku lihat. Tadi udah dapat berapa? Ya, cuma 2.000 lagi. Mana juga lauk pauk di rumah juga udah habis. Gimana dong? Apa aku terus kesana aja ya? Siapa tahu di sana ada orang yang mau semir sepatu. Capek banget deh. Ya udahlah, aku coba kesana aja. Siapa tahu ada yang mau. Samir. Ini Bu Sisi kemana ya? Kok gak tepat waktu? Padahal manajernya bentar lagi bakal nyampe ke sini. Dan beliau sekarang udah di perjalanan. Kalau sampai manajernya datang duluan, ya sebelum Bu Sisi itu datang, ini kan gak enak. Apalagi Pak Agung. Pak Agung bakal mendapat teguran dari manajernya. Awal mau ketemu sama manajernya sudah telat. Wah, Bu Sisi gimana sih? Nanti kalau Bu Sisi udah kena, pasti aku bakalan dikena juga. Mana gak diangkat lagi. Udah, aku tunggu di sini. Nanti kalau Bu Sisi belum datang juga, terpaksa aku bakal ngadep duluan sama manajernya. Yang penting aku aman dulu. Yang kalau masalah Bu Sisi, terserah lah. Dia tuh mau diterima atau enggaknya terserah manajernya. Karena Bu Sisi sudah tidak memberikan kedisiplinan awal mau ketemu sama manajernya. Samir sepatu. Tuh kayaknya ada bapak pakai sepatu tuh. Aku coba samperin deh. Siapa tahu dia mau semir sepatu nih. Mudah-mudahan deh. Semir sepatu. Pak, permisi. Ya, kenapa? Pak mau semir sepatu nggak, Pak? Semir sepatu? Iya nih, kayaknya sepatu Bapak udah agak kotor. Jadi saya semir ya, Pak. Sebentar, Pak. Kamu mau menghina aku apa gimana? Hah? Sepatuku ini udah bersih tau nggak? Hah? Kamu bilang barusan agak kotor. Tukang semir sepatu murahan kayak kamu gak pantas menyentuh sepatu aku tau nggak? Hah? Mendingan kamu pergi deh. Kamu pergi cari orang lain. Jangan ganggu aku, karena aku ada kepentingan yang sangat penting. Aduh, Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya juga nggak berniat buat ganggu Bapak sih. Cuman saya hanya menawarkan mungkin Bapak mau semir sepatu karena saya kebetulan lihat Bapak pakai sepatu kan. Tapi kalau memang Bapak nggak mau semir sepatu, ya udah Pak, saya bakalan pergi dan Bapak nggak perlu marah-marah kayak gitu sama saya. Ini masih pagi, kamu jangan mancing emosi aku ya. Hah? Kamu gak ada kerjaan lain apa? Aku lihat kamu tuh cantik, tapi kenapa kamu masih
tetap seperti ini? Hah? Setidaknya kamu cari pekerjaan yang bagus atau yang layak buat kamu. Hah? Ya. Kamu tuh. Iya, kalau saya punya banyak duit, Pak, saya pasti udah kerja lain, Pak. Saya juga sebenarnya nggak mau lah, Pak, orang kerja sebagai tukang semir sepatu seperti ini. Cuman karena suami saya kerja jauh, ya saya harus jadi tukang semir sepatu. Oh, berarti kamu udah punya suami, ya? Makanya kalau jadi suami yang bertanggung jawab, supaya kamu gak mundar-mandir cari pekerjaan, cari uang sendiri. Hah? Suami kamu kemana? Kasihan banget punya suami kayak suami kamu itu gak bertanggung jawab. Pak, gini ya, saya di sini hanya menawarkan Bapak untuk semir sepatu. Kalaupun Bapak nggak mau, Bapak juga nggak perlu menghina suami saya. Suami kamu itu emang patut dihina. Kenapa? Dia itu cuma bisa ya menikahi kamu tanpa bisa menafkahi kamu dengan cukup, ya. Menurut aku suami kamu itu gak pantas buat kamu, tau nggak? Mendingan kamu cerain aja suami kamu, cari suami yang lain yang bisa bertanggung jawab supaya kamu gak kayak gini. Kasihan juga, tau nggak? Aku ngelihatnya. Aduh. Masih muda, cantik, udah jadi tukang semir sepatu. Aduh, Bapak ini maunya Kenapa? Bapak. Ya enggak, Pak. Tersinggung? Hah? Emang udah kayak gini kan kenyataannya? Hah? Mau pembelaan apa kamu? Ya udah, Pak, kalau gitu saya minta maaf kalau emang saya mengganggu waktu Bapak. Udah mengganggu banget nih. Iya, saya ngerti, Pak. Cuman saya lihat sepertinya Bapak masih sedikit peduli sama saya. Jadi bolehlah, Pak, kalau Bapak mau semir sepatu. Karena dari tadi saya juga udah keliling dan pelanggan saya juga pada nggak ada di rumahnya, Pak. Jadi saya belum ada penghasilan sampai sekarang. Jadi Bapak mungkin mau bantu Sepatu saya? aku terlalu mahal buat disemer sama tukang semir keliling seperti kamu. Tahu nggak? Hah? Aku udah punya pelanggan tersendiri. Iya, tapi kan semir sepatu setahu saya semua sama kok, Pak. Nggak sama. Sama-sama membersihkan sepatunya kan? Obatnya nggak sama. Hah? Pasti kamu pakai obat murahan, tahu nggak? Udah lah, mendingan kamu jangan ganggu aku, ya. Karena aku kasihan sama kamu. Dan ini bentuk tanggung jawab sebagai laki-laki, ya. Aku kasih kamu. Gak usah deh. Kamu semir sepatu aku. Enggak, Pak. Di sini saya bukan pengemis. Di sini saya juga bekerja, Pak. Kalaupun Bapak mau memberikan saya uang, saya semir saja sepatunya, ya, Pak. Kamu gak usah sok aku deh. Gak usah. Ya. Kamu gak usah sok aku. Kamu gak bakalan mendapatkan seharian uang 50.000. Ya. Aku udah kasihan nih sama kamu. Kamu malah sok nolak. Tapi, Pak, Suami kamu gak bakalan bisa memberikan uang 50.000, tahu nggak? Pasti suami kamu ya di luar sana itu cuma jadi kuli bangunan atau enggak jadi tukang rongsokan. Kamu gak usah sok-sokan deh, ya. Pak, saya mengerti suami saya juga nggak bakalan mampu untuk memberi saya uang belanja sehari 50.000. Cuman suami saya mengajarkan kalau saya itu nggak boleh untuk minta-minta sama orang selagi saya mampu. Saya harus bekerja. Udahlah, gak usah munafik ya. Di luar sana itu banyak yang mengharapkan uang 50.000. Ya, karena aku kasihan melihat kamu ditinggal suaminya merantau. Terus kamu jadi tukang semir sepatu. Makanya aku keluarin duit 50.000 buat kamu. Tapi kamu malah sok nolak. Ya, Pak, baik, saya mengerti. Cuman ini Bapak udah keterlaluan sama saya. Bapak juga telah merendahkan saya. Saya juga perempuan, Pak. Saya juga punya hati, saya juga punya perasaan. Jadi kalau Bapak ngomong seperti itu, saya juga bisa sedih, Pak. Kalaupun Bapak udah nggak mau saya semir sepatunya, ya sudah, Pak. Saya bakalan pergi dan Bapak nggak perlu ngomong seperti itu sama saya. Bukannya pekerjaan kamu ini udah rendahan? Kamu gak sesuai, ya? Punya harga diri? Kamu menjadi tukang semir sepatu karena kamu gak bisa makan, kan? Makanya apapun pekerjaan kamu lakukan. Gak usah sosokan, ya. Jadi tukang semir sepatu sok punya harga diri aja kamu itu. Saya menjadi tukang semir sepatu, tapi saya masih punya harga diri, Pak. Saya juga masih punya perasaan dan saya juga masih bisa menghargai orang lain. Gak seperti Bapak. Bapak ini udah orang kaya, punya banyak duit, tapi sikapnya nggak bisa menghargai orang lain kayak gitu. Semua pekerjaan itu sama, Pak, di mata orang. Cuma kalau Bapak bisa menghargai pekerjaan itu, Bapak baru hebat. Sama kamu bilang, Gak sama, tau nggak? Jadi tukang semir sepatu dan jadi karyawan kantoran, kamu bisa bedakan, kan?
Jadi tukang semir sepatu itu pekerjaan yang rendah karena tidak bisa menjadi karyawan kantoran. Ya, karena minimnya pengetahuan dan ijazah kamu, makanya kamu lakukan ini. Ya, tolong bilang sama suami kamu kalau udah pulang, ya. Jangan jadi suami yang tidak bertanggung jawab. Sampai-sampai mondar-mandir cari uang, ya. Kasihan banget hidup kamu, tau nggak? Ya, aku saranin ya, kalau kamu mau ambil saran aku, mending kamu tinggalin suami kamu yang gak bertanggung jawab itu, ya. Karena kamu masih pantas mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan orang yang tepat dalam hidup kamu. Tahu nggak? Baik Pak, tapi saya hanya mau ngasih tahu sama Bapak, kalau serendah-rendahnya pekerjaan saya, seburuk-buruknya suami saya, Terus? dia tetap suami saya dan saya nggak akan menceraikan dia Suami ataupun meninggalkan dia karena dia suami yang baik bagi saya. Baik, suami yang baik gak bakalan rela ya melihat istrinya menjadi tukang semir sepatu yang suka direndahin sama orang lain. Camkan itu. Di sini Bapak juga laki-laki kan, jadi Iya. seharusnya Bapak mengerti dong. Mengerti apa? Ya mengerti, kalau sebagai laki-laki itu emang harus bertanggung jawab. Iya. Cuman kalau emang keadaannya seperti ini, ya sebagai istri saya harus pengertian dong Pak. Pengertian itu cuma kamu doang ya. Suami kamu tuh yang nggak bisa menghargai istrinya ya. Kalau sampai aku punya istri, aku nggak bakalan istri aku mondar-mandir cari uang sendiri, apalagi uang yang dikumpulkan uang receh seperti kamu. Pergi deh. Baik kalau Ini begitu. Ya. Terima kasih atas kebaikan dari Bapak udah mau ngasih saya uang, tapi mohon maaf saya nggak bisa terima uang dari Bapak. Baguslah kalau kayak gitu. Kalau Berarti gitu- kamu masih punya malu ya, tanpa bekerja untuk mendapatkan uang seperti ini. Ya udah. Pergi sana. Kalau gitu saya pamit pergi, saya Ya. doakan Bapak Udah, semoga gak usah menjadi suami mewek. yang baik. Orang miskin seperti kamu gak pantas mewek, karena tiap hari bakalan mendapatkan cacian dan makian dari orang lain. Pergi sana. Ya udah saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Kasian banget, cantik-cantik jadi tukang semir sepatu. Ini posisi kemana sih? Aku yang sudah menyodorkan nama Bu Zizi sama Pak Agung, tapi dia tuh malah telat seperti ini. Nanti kalau Zizi dikena, pasti aku yang bakal dikena karena aku yang membawa dia. Aku gak bisa biarin nih. Aku pasti bakal marahin Bu Zizi supaya dia tuh jerah dan bisa introspeksi diri. Gak disiplin banget sih. Pengen pekerjaan. Mana ya Pak David? Mana aku telat lagi? Aduh gawat nih, kalau sampai Pak David marah. Apalagi kan yang ngajak aku kerja di sini tuh Pak David. Pokoknya aku harus cari cara gimana caranya supaya Pak David itu nggak marah sama aku. Pokoknya aku harus buat apapun biar Pak David nggak marah sama aku. Ya udah, kalau gitu aku langsung cari Pak David deh. Aduh, Pak, maaf ya Pak, saya telat. Ya ampun, Pak David, pasti udah dari tadi ya? Udah jam berapa nih? Iya Pak, saya minta maaf banget, soalnya tadi tiba-tiba kunci motor saya hilang. Gak usah alasan deh. Aduh. Ya, pertama kali kamu mau melamar pekerjaan udah kayak gini. Mau taruh di mana muka aku sama Pak Agung? Tahu nggak? Karena bentar lagi manajernya mau kesini cuma mau nemuin kita. Kamu malah telat kayak gini. Iya Pak David, saya tahu. Kamu saya berpakaian salah. apa nih? Kok gak rapi sama sekali? Kamu mau memberikan citra yang buruk? Aduh, aku minta maaf banget ya Pak David, soalnya tadi tuh bener-bener baju masih belum kering, terus belum pada disetrika, jadi saya pakai yang ada dulu. Barusan kontak motor. Sekarang baju belum disetrika. Kamu niat bekerja apa gimana? Tolong dong hargai saya aku. niat. Aku udah menyodorkan nama kamu supaya kamu itu bisa bekerja bareng sama aku. Tapi sikap dan tingkah kamu sudah seperti ini. Baru pertama kali loh kamu sudah tidak disiplin. Apalagi selanjutnya. Ya, kalau kamu udah gak niat mencari pekerjaan, ya, kamu mundur dan pergi. Ya, Jangan aku gitu bisa dong cari orang Pak. lain kok. Pak David, saya minta maaf banget Pak David. Tapi ngomong-ngomong Pak David kok sampai marah kayak gini sih Pak? Kenapa Pak?
Yang pertama, aku gak mau kamu mengulangi kesalahan lagi. Dan yang kedua, tadi ada tukang semir sepatu yang ngeselin, tau nggak? Dan Tukang semir sepatu, Pak? ya, sebelum kamu datang, ya, ada tukang semir sepatu yang mau nyemir sepatu aku. Udah ngatain sepatu aku kotor lah. Inilah. Wah, kurang ajar banget sih tukang semir sepatu itu, Pak. Emang tukang semir sepatunya cowok atau cewek, Pak? Perempuan seperti kamu, sama nyebelinnya. Iya udah Pak David nggak usah khawatir demi menebus kesalahan saya. Gimana kalau tukang semir sepatu itu saya bereskan? Emang kamu bisa? Iya bisa dong Pak, masa tukang semir sepatu aja? Udah gini aja ya. Soalnya kata Pak Agung, kamu bakal ditempatkan di bagian marketing ya, di lapangan ya. Iya Pak. Aku pengen tahu kamu berinteraksi sama orang lain. Apalagi kamu bisa memarahi orang itu ya, berarti kamu itu udah mempunyai poin plus ya. Dan aku tuh pengen ngelihat kamu itu bener-bener ngebela aku atau enggak. Oh, kalau soal itu Pak David tenang aja, pasti saya akan ngebela Pak David dimanapun Pak David berada dan dalam situasi apapun ya, karena kan saya juga tahu diri Pak David, saya kesini kan Pak David yang bawa saya. Yaudah, jangan banyak ngomong lagi ya, orangnya mumpung belum jauh. Ya udah Pak, kalau gitu kita mesti harus cari perempuan itu. Pasti Ya, kan mungkin orangnya masih di sekitar sini. iya. Ya udah kalau gitu kita jalan kaki aja ya Pak. Ya udah, yuk. Ya udah. Semir. Panas banget. Semir sepatu. Mobil. Semir. Mana lagi ya? Oh, istirahat lagi dulu. Panas kayak gini. Permisi. Mas, kamu Kamu kaget ya ngelihat aku pakai seragam begini terus aku bawa mobil? iya, cuman kamu kenapa turun dari mobil orang sih? Nanti deh aku jelasin. Enggak, kamu datang kapan? Kenapa kamu? Ya, aku datangnya sekarang. Ya baru tadi habis subuh aku pulang. Jadi aku ngubungin salah satu temen aku, dan temen aku juga sering bilang sama aku kalau misalkan ya kamu sering semiran sepatu di sini. Tapi kamu kan nggak tahu deh kalau misalkan aku nih udah tahu kalau misalkan kamu sering semir sepatu di daerah sini. Kamu tahu nggak yang punya perumahan ini siapa? Emang siapa? Iya, punya orang lain lah. Ya Masa ampun, punya aku? kamu mah. Tapi aku minta maaf ya Mas, aku nggak jujur sama kamu soal aku kerja. Nggak apa-apa, aku juga udah tahu dari temen aku, makanya aku pengen buru-buru pulang. Sebenarnya aku taunya kamu semiran sepatu itu sekitar 1 bulan yang lalu. Nah makanya aku segera atur jadwal buat pulang ke sini dan ya mau ketemu sama kamu. Dan rencana aku mau ngelamar kerja di sini deh. Tapi kamu sehat kan? Ya, Kamu udah lama alhamdulillah. nggak ketemu, kamu ganteng banget deh pakaiannya Tapi- rapi kayak gini. Ya namanya juga mau lamar kerja. Kan aku di luar kota udah jadi kuli bangunan terus. Dan mobil ini juga punya temen aku, jadi aku cuman pinjem aja deh. Gitu, aku kaget, aku pikir kamu udah bener-bener sukses di luar sana Mas. Enggak lah. Emang terus gimana sekarang masalah kerjaannya? Karena aku entar lagi juga udah pulang ke sini. Masa kamu mau tetap jadi tukang semir sepatu? Ya gimana dong Mas, sebenarnya di rumah juga beras sudah pada habis, makanya Aku barusan juga udah dari rumah. kamu dari rumah? Ya, dari rumah lah, makanya aku segera ke sini karena ya dari tetangga juga teman-teman aku juga bilang kalau misalkan kamu jadi tukang semir sepatu sering keliling di daerah sini. Aduh Mas, harusnya kamu tuh ngomong dulu lah ya sama aku biar aku bisa persiapan nyiapin kamu makan atau segala macam. Nggak usah lah, kamu nggak usah nyiapin sesuatu buat aku. Justru aku ngerasa bersalah sama kamu deh. Karena ya aku tahunya kamu jadi tukang semir sepatu ya masih belum lama. Harusnya dari awal aku udah tahu. Jadi kamu nggak sampai jadi tukang semir sepatu. Tapi nggak apa-apa lah. Ini juga ada sisi positifnya. Kamu juga bisa belajar mandiri dan
kamu juga bisa ngebantu masalah ekonomi aku. Tapi uang yang aku kirim kan juga cukup buat Cukup Mas. kamu makan kan. Cuman aku kan nggak tega kalau kamu harus terus-terusan kerja keras di luar sana. Ya aku berpikir untuk kerja sampingan lah biar ada pemasukan lain. Ya aku juga minta maaf dek. Soalnya kan dari kemarin aku juga jarang berkabar. Jadi aku menyelesaikan kerjaan jadi kuli bangunan. Jadi aku pulang pengen pengen nyiapin sesuatu buat kamu. Tapi aku masih belum bisa nyiapin sesuatu buat kamu. Terus gimana? Kamu kecewa nggak? Ya nggak apa-apa lah, kamu datang ke sini di hadapan aku dalam keadaan sehat kayak gini, aku udah seneng banget. Ya alhamdulillah kalau misalkan kamu juga udah seneng kalau misalkan aku pulang. Malah di pikiran aku kamu udah nikah lagi. Ya kamu jangan sembarangan. Kan aku jarang pulang. Terus ya mungkin kamu udah ngerasa jenuh nungguin aku, gak sabar, atau mungkin kamu gak percaya sama aku. Mas, gini ya, selama apapun kamu jauh dari aku yakin kok kamu akan selalu tetap bareng aku kan. Makanya aku percaya kalau kamu di luar sana penuh kerja keras hanya buat aku. Jadi kamu nggak perlu mikir yang aneh-aneh tentang aku. Atau sekarang gini deh, aku meminta pendapat kamu, kira-kira perumahan di sini bagus-bagus apa enggak? Wah, kalau dari tadi aku keliling-keliling sih Mas, dari ya sebulan lalu rumahnya bagus-bagus banget. Ini kan perumahan baru kan? Iya, pasti mahal-mahal ya kan? Enggak, harganya juga terjangkau kok, enak lah. Kamu pasti mikir aku tahu dari mana kan? Ya iyalah. Emang kamu? Ya, udah nanti kita cerita aja. Aku sambil nunggu temen aku. Kamu bilang bagus-bagus, coba deh kita sekarang pergi lihat-lihat rumah. Di mana rumah yang bagus menurut kamu? Untuk apa sih Mas? Dan Emang posisinya iya yang pas. aku bisa beli rumah itu? Kamu kok pede banget? Ya, makanya, Gak untuk usah apa kepedean. aku? Emang siapa? Emang aku keluar beli rumah di sini ya? Ya justru itu Mas, untuk apa pilih-pilih? Aku malah jadi malu kan. Ya aku kan pilih-pilih cuman orang. pengen lihat aja rumah di sini mana yang bagus. Kan katanya kamu bagus. Jadi gak apa-apa lah kita lihat-lihat dulu. Kan kita harus ada perencanaan. Kalau misalkan kita udah ada rencana, kita harus kerja keras buat mewujudin rencana dan impian kita gitu loh. Amin ya, meskipun sekarang Sinta cuma bisa milih, ya mungkin insya Allah kedepannya kita bisa punya rumah bagus. Dan mulai dari sekarang kamu nggak boleh jadi tukang semir sepatu lagi. Ya tapi aku juga pengen bantu kamu lah. Ya nggak usah lah, aku juga malu sama kamu dek. Ini kan aku udah pulang buat kamu. Ya walaupun kerjaan, masalah ongkos, aku nguli ya lebih besar di luar kota daripada di sini. Jadi boleh nggak kalau misalkan kita sekarang langsung pergi buat lihat-lihat rumah di sini? Hah? Beneran. Terus kita Ya jalan aja kan, cuman di sini deh. Mobil aku biar aku taruh di sini aja. mobil kamu? Maksudnya mobil temen aku Kamu gitu. jangan ngayal deh. Ya, makanya aku suka ngayal, soalnya aku pengen banget mobil beginian, tapi masih belum kesampaian. Masa kuli bangunan seperti aku juga bisa beli mobil mewah kayak gitu deh. Dan aku pun sekarang ngelamar kerja di sini juga karena temen aku, karena ada temen aku yang mau bantu aku, dan katanya juga ada lowongan kerja di sini. Ya tapi teman kamu baik banget ya Mas, mau bantu kamu dalam keadaan kamu lagi susah kayak gini. Ya nanti kamu tahu sendirilah siapa temen aku deh. Nanti kalau udah Nanti ketemu. mau ketemu? Ya iya mak, mau ketemu juga. Cuman kan aku harus malu ngeliat. Mas, aku masih. Nggak apa-apa lah, ngapain malu deh. Aku juga mau kenalin kalau kamu istri aku, tukang semir sepatu tapi orangnya cantik banget. Bisa aja. Yang Tapi aku- ngomong-ngomong, kamu jadi tukang semir sepatu kayak orang mau jogging. Enggak, aku Jangan-jangan udah kamu sambil caper sama ya laki-laki di enggak sini lah, ini lagi. kan buat karena aku keringetan. Oh. Aku juga nggak punya baju lagi. Ya udah aku pakai baju seadanya. Ya udah gak usah diangkat-angkat dong. Soalnya kamu mau semir sepatu kayak orang mau jogging. Kan aku Mas. mikirnya kamu, wah ada cowok nanti kamu caper. Iya sebenarnya aku nggak mau lah orang tahu kalau aku itu istri kamu, takutnya kamu nanti malu istrinya. Malu? Emang ngapain malu? Aku kan cuma kuli bangunan deh. Terus ngapain aku malu? Ya takut aja kamu malah malu karena aku kerja sebagai tukang semir sepatu. Udahlah, jangan bahas masalah semir-semir sepatu terus. Kan bentar lagi kamu udah mau pensiun jadi tukang semir sepatu. Kamu pengen jadi tukang semir sepatu, aku kasih pensiunan berapa deh? Enggak Ya, lah. walaupun jadi tukang semir sepatu nanti kamu dapat pensiunan, tapi dari aku, karena aku kerja buat kamu. Ya janganlah, lebih baik uangnya ditabung aja. Ya lah. Kedepannya nanti kan kita nggak tahu hidup kita kedepannya bagaimana Mas. Aku mah pasrah dari kemarin, dan aku juga
kepikiran sama kamu terus deh. Kalau misalkan aku udah kerja lama di luar kota, terus aku pulang nggak bisa jadi apa-apa, terus nggak bisa ngasih kamu sesuatu, aku sebenarnya malu. Ini karena aku terpaksa aja. Aku kesini karena aku juga dengar kabar dari teman aku, kamu sering keliling di sini buat nyemir sepatu orang-orang di sini deh. Jadi aku juga pengen kenalin kamu sama orang-orang yang ada di sini. Kalau kamu itu istri aku, biar mereka tahu gitu loh. Jadi aku nggak malu kan. Kalau misalkan aku malu ya mungkin aku nggak bakal bilang kalau kamu istri aku, walaupun kamu jadi tukang semir sepatu. Tapi kan karena cintaku tulus deh sama kamu deh. Jadi mau kamu jadi tukang semir sepatu, mau jadi apa, terserah kamu deh. Yang penting hati aku tetap buat kamu, dan kamu juga mau jadi apapun tetap cantik kayaknya deh. Lebih cantik dari kamu jangan ngejek aku dong, aku belum mandi kayak gini kamu. Wah, pantas aku dari tadi soalnya dekat selokan kan. Ternyata ya udah. Tapi aku lupa, kamu kan baru pulang, aku belum salim. Ya udah deh. Kamu nih gimana sih? Iya maaf ya sayang. Ya udah, gimana kok kita pilih-pilih rumah impian kita. Ya udah, kan cuma milih aja, nggak mau beli, tapi ya aku nggak ada uang, karena aku masih mau lamar kerja. Iya saya nggak apa-apa, yang penting aku cuman bisa bahagia sementara. Iya, aku cuman pengen memberikan harapan buat kamu. Jadi nanti biar kita sama-sama buat mewujudkan. Amin. Okay? Aku juga cuma bisa berdoa semoga apa yang kamu mau nanti bisa tercapai. Dan aku minta doa juga, bentar lagi kan aku lamar kerja. Ya, kamu doain biar aku lolos. Biar aku nggak pergi keluar kota lagi. Emang kamu pengen aku pergi keluar kota lagi? Ya mau lah, aku kan udah kangen berat tuh, kamu udah ninggalin aku berbulan-bulan, aku kan sedih mas tinggal sendirian. Ya udah deh, mending sekarang kita langsung aja ke sana. Mobil aman, tapi ini mobil mahal loh mas kamu. Ya nggak apa-apa, karena aku udah bilang sama temen aku kalau aku mau pinjam deh. Ya kamu kaget nggak aku bisa nyetir mobil? Ya kaget lah, tapi kamu pasti. Nah, aku udah tebak, kamu pasti udah belajar. Ya udah, ayo. Ya udah yuk, di situ ada rumah mewah tuh mas, coba ke sana yuk. Jadi model-model begini yang kamu suka. Aku kan sering banget tuh mas lewat sini. Aku kayak suka banget lihat rumah-rumah di sini tuh kayak keren-keren banget gitu. Kapan ya kita bisa punya? Oh ini kayaknya masih belum ada yang punya deh. Belum, udah ada yang nempatin. Ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita bisa merencanakan kalau misalkan ini kan bisa kredit juga deh rumahnya. Tapi kalau bisa kita beli langsung lunas saja biar kita gak ada tanggungan. Kamu ini aneh-aneh aja deh, beli ya, lunas. Tapi kan kita buat ngumpulin dulu. Kamu ini gimana sih? Iya sih, ya mudah-mudahan lah kita bisa punya rumah sebagus ini. Tapi kayaknya butuh waktu yang cukup lama deh mas. Ini udah keliling, tapi nggak ketemu juga sih tukang semir sepatu itu. Udah bentar lagi bakal ketemu kok. Nah, dia nggak bakalan jauh. Pasti dia masih mencari pelanggan di sekitar sini. Dan atau mungkin dia tuh masih nyemir sepatunya orang, ya. Udahlah, kamu diam. Ini Pak Agung kok belum agak ngabari juga ya? Atau mungkin Pak Agung udah ketemu sama manajernya dulu atau gimana ya? Sini Bu sih. Mungkin masih di jalan Pak David. Ya aku nggak tahu juga. Di sini permasalahannya, yang penting Bu Zizi sudah bareng sama aku. Iya. Nanti kalau masalah ketemu sama manajernya kan gampang gitu loh. Tapi ngomong-ngomong Pak David, nanti kita kan kerja di sini, terus saya sebagai marketing. Kayaknya kalau jualan kayak gini, kayak jualan kacang goreng bisa jadi kan Pak David. Soalnya saya lihat di sini tuh sangat-sangat diminati orang-orang, apalagi kan tempatnya strategis di pinggir jalannya kan Pak David. Iya, di pinggir jalan, apalagi dikelilingi pesawahan, pasti tempatnya adem banget kan, dan banyak orang yang mau tempati ini. Dan kalau masalah harga, nanti kita bermain di harga aja Bu Zizi, supaya kita mendapatkan keuntungan sangat besar. Ya udahlah Bu Zizi, jangan membahas itu dulu karena kita belum ketemu sama manajernya. Coba Bu Zizi lihat, bukan itu tukang semir sepatunya, tapi dia tuh kok bareng sama laki-laki yang pakai dasi ya? Atau mungkin dia tuh mau ngelamar pekerjaan juga di sini? Iya loh Pak David, bisa jadi kan orang itu juga mau lamar kerja di sini.
bisa dibiarin nih Pak David. Kita nggak boleh sampai ada kandidat selain kita. Soalnya nanti kan posisi kita bisa terancam. Apalagi kalau misalnya kan nanti ada pelamar yang lain. Wah, ini bisa gawat banget. Bisa-bisa saya atau Pak David nggak diterima kerja di sini, ya kan Pak David? Iya, tapi Pak Agung kok nggak bari kita ya? Atau mungkin manajernya memasukkan orang juga, atau udahlah, Itu gawat banget. kita harus gagalin ya, ketemu sama Pak Agung dan manajernya. Kalau dia tuh sampai ketemu sama manajernya ya, bisa-bisa kita berdua gak bakalan mendapatkan pekerjaan ini, tahu nggak? Iya bener banget, saya juga nggak mau sampai hilang kesempatan gara-gara pelamar baru itu. Pokoknya ini nggak bisa dibiarin, kita harus kasih pelajaran dan kita nggak boleh biarin dia ketemu sama Pak Agung. Ya sebelum Pak Agung datang dia tuh harus pergi dari tempat ini, gimana pun caranya. Apalagi si pelamar itu kan sama si perempuan tukang semir sepatu itu loh Pak David. Jadi kita bisa kerjain mereka sekaligus di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Jadi kita nggak akan buang-buang waktu. Ya udah, ini tugasnya Bu Zizi, katanya Bu Zizi mau bela saya. Hah? Iya dong Pak David, aku bakal kasih pelajaran sama perempuan tukang semir sepatu itu. Ya udah kalau kayak gitu, tunggu apa lagi? Ya udah yuk. Jadi mending sekarang kita cari-cari yang lain aja daripada kita cuma ngehayal di sini. Jadi tukang semir sepatu kok ada di sini ya? Terus ini kamu mau ngelamar kerja di sini juga ya? Kamu kenal sama orang ini deh? Sama mbaknya tuh nggak, kalau sama bapak ini tadi aku mau semir sepatu Mas sama bapak ini, cuma bapak ini marah-marah. Emang belum kelar ya Pak tadi marahin saya? Bentar deh. Ngadu Emang sama marah- orang? Marah-marah kenapa? Oh iya, kenalin saya suaminya Mas. Oh ini suaminya. Coba lihat, suami kamu udah berdasi tahu nggak? Hah? Kenapa kamu masih semir sepatu? Oh ya, perlu kamu tahu. Tadi istri kamu itu mewek-mewek sama aku ya. Dia itu minta pekerjaan sama aku karena suaminya gak bertanggung jawab. Seharusnya kamu tuh malu jadi seorang suami. Hah? Ya? Kamu datang ke sini mau ngapain? Ya. Mau ngelamar pekerjaan juga? Iya, saya Hah? mau ngelamar kerja. Emang kenapa Mas? Emang kalian berdua siapa ya? Udah gak ada lowongan lagi. Suaminya berdasi, terus istrinya jadi tukang semir sepatu. Ya ampun, nggak pantas banget sih pakai dasi. Kamu tuh laki-laki apa coba? Kamu juga Mbak, kok bisa-bisanya sih mau sama laki-laki model kayak gini? Gini loh, kita itu nggak saling kenal ya. Mbak nggak bisa dong bersikap kayak gitu sama suami saya. Kamu tuh harusnya malu ya jadi laki-laki. Nih, kamu tuh laki-laki nggak becus ngurus istri. Udah cuma kamu yang berdasi. Terus kamu juga Mbak, aduh nggak banget deh. Masa perempuan jadi tukang semir sepatu? Suaminya berdasi kayak gini, kenapa nggak terima?